time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan. Yang kedua kalinya tidak lupa kita aturkan sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat merasakan Islam yang seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Zaidi Muttaqin selaku dosen pengampu pada mata kuliah pendidikan Pancasila dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Helmi Ningsi dengan NIM 20240110004. Pada kesempatan kali ini, saya sangat senang karena saya dapat menyampaikan materi saya di depan teman-teman yang luar biasa dan semangat dalam menuntut ilmu. Baik, materinya akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pada materi ini terdapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama tentang arti pandangan hidup itu sendiri, hidup bangsa Indonesia. Sejak tanggal 28 Oktober 1928, kita telah menjadi satu bangsa, artinya satu kesatuan dari berbagai ragam latar belakang, sosial, budaya, agama, dan keturunan yang bertekad untuk membangun satu tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Pandangan hidup suatu bangsa adalah yang pertama cita-cita bangsa, yang kedua pikiran yang mendalam, dan yang ketiga gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Karena Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam rumusan 3 buah undang-undang dasar yang pernah kita miliki, yaitu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, Pancasila itu tetap tercantum di dalamnya. Arti pandangan hidup bangsa adalah kumpulan nilai-nilai yang diyakini keberadaannya dan kebermanfaatannya bagi sebuah negara. Dan juga pandangan hidup ini dapat diartikan sebagai pegangan atau pedoman bangsa itu dalam menjalani hidup. Kemudian poin yang kedua adalah penjabaran nilai-nilai Pancasila. Pada penjabaran ini saya akan menjabarkan nilai-nilai pada kelima sila dalam Pancasila. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya atau kepercayaan sebagaimana tercantum dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau dengan lebih kurang 200 lebih juta penduduk yang menganut beberapa agama menghendaki semua itu dapat tentram, rukun, dan saling menghormati. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia mempunyai hak-hak yang sama. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa di negara kita ini memiliki 6 agama resmi. Yang pertama Islam, Buddha, Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Konghucu. Jadi kita sebagai negara yang memiliki 6 agama harus bisa toleransi atau saling menghargai antar sesama manusia. Kemudian lanjut pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini berarti manusia mempunyai hak-hak yang sama, oleh karena itu tidaklah dibenarkan manusia yang satu menguasai manusia yang lain atau negara yang satu menguasai negara yang lain. Dalam sila ini diartikan bahwa memanusiakan manusia itu adalah hal yang sangat penting. Kemudian sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Dengan dasar kebangsaan nasionalisme,
Dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat untuk sesama warga tanpa membeda-bedakan suku, ras, bahasa, atau lain sebagainya. Dalam artian bahwa kita adalah Indonesia, sebagaimana semboyan dari negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Apapun yang menjadi perbedaan kita tetap disatukan oleh Indonesia. Kemudian sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dasar mufakat kerakyatan dan demokrasi menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur negara dan rakyat terletak di tangan seluruh rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian sila yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur. Kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan dan penghinaan. Semuanya bahagia, cukup sandan dan pangannya. Dalam sila ini diartikan bahwa keadilan harus merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan perbedaan yang ada. Poin yang ketiga adalah hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga cita-cita para pendiri bangsa Indonesia dapat terwujud. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila memiliki sifat objektif dan subjektif. Yang pertama, saya akan membahas tentang sifat subjektif. Sifat subjektif maksudnya Pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia, sedangkan sifat objektif adalah nilai Pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa beradab. Yang keempat yaitu hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapkannya sehingga dapat memecahkannya secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakat sendiri maupun persoalan dunia. Kesimpulannya, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia, maka tidak mustahil cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.